Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pita Dwi Rayuningsih dari kelas Teknik Mesin 2A. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS pengelasan 2. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan logam adalah suatu proses menyatukan dua buah logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Untuk soal kedua, jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW dan disertakan gambar lengkap. Proses pengelasan SMAW yang umumnya disebut las listrik adalah proses pengelasan elektroda yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar dan elektroda. Gambar seperti di PPT. Untuk soal yang ketiga, jelaskan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las SMAW, sertakan gambar dan pengaruhnya hasil lasan. Pengertian polaritas DCEN adalah direct current elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC, seperti pada gambar. Pengaruh polaritas DCEN atau polaritas lurus menghasilkan penetrasi yang tidak terlalu dalam, namun menghasilkan deposit las yang lebih tinggi. Jenis polaritas ini cocok digunakan pengerasan pada daerah akar las dan pengelasan overlay. Polaritas DCEP adalah direct current elektroda positif adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC seperti pada gambar. Pengaruh DCEP atau polaritas terbalik yaitu menghasilkan penetrasi yang dalam. Jenis ini juga sering disebut DCRP atau polaritas terbalik. Untuk yang keempat, sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Untuk yang pertama, yaitu bed joint, yang kedua T-joint atau sambungan T, yang ketiga adalah corner joint, yang keempat adalah lap joint atau sambungan tumpang, yang kelima adalah parallel joint. Untuk soal yang nomor 5, jelaskan maksud jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Yang pertama adalah E7018. E memiliki artian elektroda. Angka 70 merupakan kekuatan tarik 70 PSI. Angka 1 dalam digunakan sebuah posisi, datar, vertikal, horizontal, dan overhead. Angka 8 yaitu penetrasi las sedang. Daya AC atau DC, kandungan selaputnya serbuk besi 25% sampai 40%, hidrogen rendah. Yang B, ER70S. E memiliki artian elektroda, R memiliki artian root, 70 merupakan kekuatan tarik minimum KSI, 70, 80, 90, 100. S merupakan solid jenis elektroda solid atau tanpa flux. Yang C, E6017. E memiliki artian elektroda, 60 merupakan kekuatan tarik minimum 60 satuan KSI. Biasanya 70 dan 80, misal E7016, E7018, E8010, E8018. 1 memiliki artian untuk semua posisi pengelasan. 7 memiliki jenis komposisi kimia dari flux berpengaruh terhadap penetrasi arus dan penetrasi. Untuk soal yang keenam, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh pengelasan. Cacat permukaan atau eksternal dan cacat di bawah permukaan atau internal. Cacat permukaan eksternal. Yang pertama, incomplete fusion, yang kedua, overspatter, yang ketiga, hot crack, yang keempat, cool crack, yang kelima, distortion. Cacat di bawah permukaan internal. Yang pertama, undercut, yang kedua, porosity, yang ketiga, slag inclusion, yang keempat, tungsten inclusion, yang kelima, incomplete penetration. Untuk soal yang ketujuh, sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda, besarnya arus, tegangan, kondisi lapangan, dan posisi las terhadap hasil pengelasan. Pengaruh arus, jika kecepatan arus terlalu tinggi, rigi las sempit dan permukaannya sangat kasar. Jika kecepatan las terlalu rendah, efisiensi las buruk atau runcing. Jika kecepatan elektroda sangat cepat, maka hasilnya akan kurus dan tak lebar. Jika tegangannya kurang, elektroda tidak akan maksimal dalam pemanasannya sehingga akan sering lengket. Kondisi lapangan yang kurang terang dapat berpengaruh benda kerja karena pengelasan pada jalur menjadi kurang jelas. Posisi las juga berpengaruh pada benda kerja. Jika posisinya kurang tepat, maka hasil pengelasan menjadi tidak sempurna.
Untuk soal nomor 8, sebutkan prosedur kerja pengelasan sebelum pengelasan, selama pengelasan, dan setelah pengelasan. Sebelum pengelasan, siapkan diri dan gunakan APD, seperti sarung tangan, kacamata las, sepatu safety, katlopak. Selama pengelasan, sebaiknya memperhatikan apakah ada orang agar tak terjadi kecelakaan berupa sinar las yang mengenai mata, dan jangan lupa memakai kacamata dan sarung tangan. Setelah pengelasan, jangan lupa untuk membersihkan tempat las. Untuk soal nomor 9, dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dalam simbolan tersebut. Untuk nomor 1, ukuran dasar penampang potong las. Kedua, panjang pengelasan. Ketiga, lambang las. Biasanya sesuai kampu. 4, lambang untuk pengelasan sekeliling benda kerja. 5, informasi lain yang perlu, misal proses pengelasan dengan kode angka. 6, anak panah dan garis petunjuk. 7, lambang untuk pengelasan di lapangan. Soal nomor 10, jelaskan jenis-jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu kampu V. Kampu ini lebih kuat dan pada kampu persegi dan dapat dipakai untuk menerima gaya tekan yang besar, serta lebih tahan terhadap kondisi beban statis. B. Kampu X. Kampu ini lebih kuat dari kampu V. Sangat baik untuk kondisi beban statis maupun dinamis, serta dapat menjaga perubahan bentuk kelangkungan sekecil mungkin. Untuk yang C, kampu U. Kampu U dapat dibuat tertutup dan terbuka. Kampu ini lebih kuat menerima beban statis dan diperlukan untuk sambungan berkualitas tinggi. Sekian presentasi UTS pengelasan 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.